Nahdlatul Ulama. Mumpung niki tasih anget, kalau wingi kita habis di medsos gara-gara antara ru'ya atau hilal. Itu kan di medsos kan luar biasa, soal biasa kerasnya. Nah, kita ini rata-rata tidak punya buzzer untuk menangkal itu, padahal itu kan harusnya kan leading sektornya kader-kader muda NU yang dalam hal ini adalah gerakan pemuda Ansor. Gak mungkin kiai-kiai ini awak dewe itu mbalesin ngene. Ini seharusnya itu leading sektor kita. Nah, awak dewe mbidek ae ya wis kegoreng. Wis kegoreng. Lah banser-banser kita ini kan garang di dunia nyata, di dunia maya kan belum garang kan itu. Nah, apa mana ini? Tahu isik mana? Selanjutnya sahabat-sahabat kita mengulas pembahasan yang lalu bahwa kita masuk di bab pinten nih kok. Bab 5, weh kurulis eling. Padahal ini lewat online. Tasik bab 5 itu tentang metode permulaan Ramadan. Kalau Syawal itu metode ini menggunakan apa kalau NU itu. Nah, di pembahasan yang lalu di durung tutup nih tak tutup sediluk mungkin paling sediluk ae niki kula ringkes. Di periode yang lalu bahwa kalau kita berbicara mazhab kita di Indonesia itu cenderung ke Syafi'i. Syafi'i itu menurut Imam Syafi'i bahwa memulai Idul Fitri maupun memulai awal puasa itu dengan menggunakan ru'yatul hilal. Imam Syafi'i masih mending agak fleksibel karena menurut Syafi'i bisa menggunakan hisab itu kalau untuk kelompok atau untuk santrinya atau untuk kelompoknya, dan itu tidak boleh disebarkan kepada masyarakat luas. Contoh kemarin ada pondok Loso ya, itu kan sebenarnya untuk internal. Nah, tapi kalau NU sendiri itu dalam hal ini pemerintah Kemenak kan itu kan harus menggunakan sidang isbat. Isbat itu untuk menggali semua info dari berbagai sumber, bukan hanya NU tapi berbagai macam ormas, bagaimana pendapatnya untuk menetapkan awal satu Ramadan. Karena dalilnya jelas, sumu liruyati wa uftiru liruyati wa in huma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina, bahwa puasalah kalian semua itu ketika melihat hilal. Kemudian Idul Fitrilah kalian semua ketika melihat hilal. Dan jika hilal masih ketutup mendung ataupun debu dan lain sebagainya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban maupun Ramadan itu menjadi 30 hari. Seperti halnya yang kemarin kita lakukan, kita sempurnakan menjadi 30 hari. Itu penting sahabat-sahabat. Ya. Kenapa kemudian kok ada yang dahulu, yaitu kita no comment. Yang penting dalil kita sumul itu hadis sahih. Betul ya? Ya. Malah kalau ulama selain Syafi'i, ada Hanafi dan lain sebagainya yang berhaluan Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu menjelaskan bahwa hisab itu tertolak secara mutlak. Mereka tidak mengalami hisab. Karena metodisasi ru'yatul hilal itu yang sangat hati-hati. Karena kita melakukan diinceng-sik kan ngoten. Terus bener-bener baru awak dhewe poso. Misale awak dhewe kok ndilala malam 29 kok gak ketok menorio, ya berarti dia kan kedusan sedino, Pak. Karena sedino masih masuk bulan Ramadan. Nah, tapi misalnya kok wis dilala dene ku hilale wis metu nah dhewe poso ya kan berarti kan gak masalah lho luwih siji. Malah sing bahaya sing kurang. Kan ngoten. Tapi kalau dalam melihat dari apa itu klasifikasi model rai-rai ini kayak gini, itu kayak gak ono sing tutup 30 dino. Kurang kabeh. Bisa tahu. Ngene nek kate sidang isbat direwangi debat gak karo-karon. Padahal mosone gak ono sing tutup 30 dino. Ini kan tema-tema yang masih hangat di perbincangan di medsos sampai hari ini. Mereka menggoreng bahwa amalia kita ini menghabiskan anggaran dan lain sebagainya, padahal itu kecil sekali anggaran itu, kecil sekali.
dulu kita orba, zaman orba itu ya zaman dulu Orde Baru, zaman Pak Harto dan lain sebagainya, wong NU notok kantor Depak, kantor Kemenak gak dibuka no. Ketika Kemenaknya masih dipegang oleh mereka gak dibuka no. Artinya apa? Apa itu masukan dari NU itu tidak didengar. Nah, makanya hari ini kok kemudian seperti itu ya, dunia ini kan yang malik lah. Yang atas ya mungkin di atas terus, dan bawah mungkin bawah terus. Itu salah satu sebabnya. Tapi sebenarnya dalam tidak mau menyinggung mereka-mereka yang beda dengan kita, yang penting kita pagari kader-kader kita. Ketika kita disalahkan, kita tahu dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu ngendika sapa ingsun sinten ingsun Kyai Haji Ali Maksum. Min huna saking mengkono-mengkono faham. Nafamu faham sapa kita anal ibrata ing setuhune kang den anggap biruyatil hilal kelawan ruyatul hilal, la biwujudi ora kelawan wujudi hilal, wala bil ilmi lan ora kelawan ngerti biwujudi kelawan wujudi hilal, min turuqi hisabiyah saking dalan kang bangsa hisab. Wa utawi iki ibrah al hadis iki pira-pira tetenger tufasiru kang den tafsiri makna qouli ta'ala ing arti dawuh Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum. Faman mongko sapa utawi sapane wong syahida iku nyeksani sapa man minkum saking sira kabeh asyhara ing bulan Ramadan falyasum mongko yakti poso sira kabeh hu ing tegese masuk bulan Ramadan. Ayo faman syahida minkum tegese sapa wong kang nyekseni minkum saking sira kabeh tuhul asyhara ing melbune bulan Ramadan biru yatil hilal kelawan ruyatul hilal, fa'ala kuliman mongko ing atase saben-saben wong ro'a kang ningali sapa manhu ing hilal au sabadat utawi tetep indau apa ngersane wong ru'yat indau ana ngersane wong ru'yahu apa oleh ningali ghairihi ru'yat apa oleh ningali ghairihi ing liyane man ayyasuma apa arep poso sapa wong hu ing Ramadan. Raji' tafsir al-Jalalin wa hadis sawi. Terus niki tambahan saking Mbah Ali Maksum bahwa annal ibrata bi ru'yatil hilal, bahwa dalil maupun dalil atau apapun yang berbicara tentang ru'yatul hilal itu cukup dengan melihat hilal, tidak harus dengan lawi wujudi, ora harus awak dhewe ndelok wujude jenggeng bulan niku. Wala bil ilmi wujudi min turuqi hisabiyah. Wadi, dan kemudian anggapan itu sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala yang berupa faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang sudah menyaksikan, syahida itu kan menyaksikan dari sebagian kaum itu asyhara baik Sa'ban maupun Ramadan, maka falyasum puasalah. Jadi sumuli ru'yati iku yo istilahnya menakit dalil yang ada di Al-Qur'an. Sumuli ru'yati waftur ru'yati itu kan hadisnya Kanjeng Nabi. Ini ditambah kalian Bali Maksum bahwa Quran itu bunyinya faman syahida minkum falyasum. Syahida itu kan nyekseni, Pak. Nyekseni bahasa hadisnya mau berarti ya bukan hisab. Ini Quran, Pak. Faman syahida minkum falyasum. Nah, ai faman syahida minkum dukhul asyhara. Nah, ini ditambahin Bayi Maksum bahwa tafsiran dari faman syahida minkum asyhara falyasum itu tafsirannya adalah fa'ala kuliman ra'au sabat indahu ru'yatan huri au yasumahu, bahwa syahidah, kata-kata syahidah dalam Quran faman syahidah minkum itu berarti ya cecek maupun cocok dengan hadis tadi. Nek wis iso ndelok ya berarti, nek hilale wis ketok ya berarti awak dhewe poso atau puryoyo, nek gak ketok berarti disempurnakan menjadi 30. Ini tafsirnya tafsir
Jalan. Bahwa metode orang NU dua, Pak. Satu ru'yah, nek ru'yah gak ketok berarti ikmal, menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Clear nggih? Clear. Ngoten. Dadi wis iku. Hadis Qur'ane jelas. Wa hadzal ihtijaju utawi iki hujjah yu'azzizu iku nguataken apa hujjah argumen iku mau alqaula ing pengendikan bi annal ibrata kelawan setuhune kang den wilang fi subuti syahri Ramadan wa Syawal ing dalem wulan loro rupane Ramadan wa Syawal bi ru'yatul hilal itu kelawan ru'yatul hilal la biwujudi ora kelawan wujud hilal. Wa yu'rafu min tariqil hisab dan warakan wujud min tariqil hisab saking dalam hisab au ikmal Sya'ban lisaum au Ramadan li di salasina yauman. Ya, balik mana bahwa dua metodologi itu yang dipakai oleh orang NU, yakni satu ru'yatul hilal, delok hilal kuwi ketok melalui apa ngono ku. Teropong nenok ngene Lamongan yo digele Tanjung Kodok. Itu nanti kan laporan semua seluruh Indonesia. Delok apa gak? Ketok apa gak? Wis ketok iku pirang derajat sean. Kan ngoten. Saking ngatine. Nah, ketika itu dirasa belum memenuhi kriteria, maka jalan kedua metodologi yang dipakai orang ini adalah ikmalu ada di Sya'ban awil Ramadan. Ini menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban maupun bulan Ramadan. Menyempurnakan Sya'ban berarti menentukan permulaan puasa. Kalau menyempurnakan 30 Ramadan berarti untuk mengetahui awal bulan Syawal. Nah, itu kan sebenarnya sudah kita lalui, tapi kan medsos selalu digoreng. Dan tahun yo seperti itu. Nah ini kita sudah punya pegangannya. Ngoten lho. Sing gak oleh iku poso melu awak dhewe, yo melu tanggane gak lanang. Kan ngono. Itu pasti iso ketemune mek 28 barang iku. Nek gak kalong maneh lho iku. Nah, tak salah. Penjelasan ringkasnya adalah hadis-hadis itu duwe endi ki mau hilang lho. Ibro atau hadis-hadis itu menunjukkan arti dawe Allah Ta'ala faman syahida minkum syahra fal masum lan kang den anggap mlebune Syawal iku ya kelawan ru'yah hilal utawa ikmal Ramadan utawa kelawan dalan hisab wallahu a'lam. Nah, tapi hisab pun itu nek menurut Imam Syafi'i itu hanya bisa dilakukan untuk kalangan terbatas, kelompok-kelompok tertentu yang memang dia itu punya kapasitas terkait astronomi. Nah, nek kaya sapa jenenge? Kaya sapa jan sing mbok share biasa bisa. Mama Gufron wis gak anu blas. Memang dia punya anu kayak kolosal. Itu pun Abu Ireng kan pernah melakukan bahwa mantune Mbah Hasyim Asy'ari sing memang apa itu paham betul tentang hisab saja itu masih ditegur oleh Mbah Hasyim Asy'ari, padahal itu dia punya kapasitas untuk apa ya hisab. Tetapi ketika ingin mengumumkan kepada masyarakat umum, Mbah Hasyim Asy'ari itu masih negur mantune bahwa yang berhak untuk mengkabarkan satu Ramadan maupun Syawal itu adalah pemerintah atau ulil amri. Itu kan yang selalu digoreng, ulil amri. Nah, misalkan kok posisinya awak dhewe sing njobo, kemudian kita gak melo, pasti kan awak dhewe kan diomongi gak taat ya nang padha. Itu kan sebenarnya untuk menyudutkan kelompok kita saja. Nah, saya sebenarnya di sini bukan untuk menyalahkan mereka, tapi kalau kita sudah terlanjur disalahkan ya ini harus kita kader-kader kita harus kita kabari lah, kok cocok dilawan ya. Api wis mari jam 10 kok. Nah.
Kemudian yang kedua sahabat-sahabat, ziyadah ada tambahan dari Mbak Yai Ali Maksum. Itu tadi kan sudah clear untuk masalah permulaan bulan ru'ya maupun ikmal. Metodologi dua, yang pertama yaitu ru'yatul hilal, yang kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban maupun Ramadan. Lah, ini ada pembahasan menarik dari Mbak Yai Maksum. Ziyadatun utai tambahan idza waqafa rikala nyocoki apa Syawal yaumul jum'ati apa dina Jumat yaumal idi ing dalem riyaya Idul Fitri, famadhabuna mongko utawi madhab kita madhab Syafi'i annahu setuhune madhab la taskutu iku ora gugur sholatul Jum'ati apa salat Jum'ah di sholatil idi kelawan salat Idul Fitri an ahli baladi saking ahli negara, fatajibu mangka tetap wajib al Jum'atu apa menyelenggarakan salat Jumat alaihim ing atase ahli balad. Jadi ada satu apa ya istilah atau ada satu teori yang mengatakan bahwa ketika hari Jumat itu pas dengan Idul Fitri, itu kan ada yang mengatakan bahwa tidak usah Jumatan. Kan ada yang seperti itu. Iku wong biyen rek. Sing ketika nang masjid iku kudu mlaku, wong Badui sing teko apa iku jenenge gunung. Dan budale iku teko mari subuh, mari ngono. Tutuke iku ngluwahi Jumatan iku gak apa-apa. Lah awak dhewe iku wis ono vario, ono nmax. Lho, ono famadhabuna. Nek menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu meskipun hari rayanya itu tepat di hari Jumat, maka fawajaba, maka kita tetap wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Niku Imam Syafi'i. Karena menurut ya kalau di logika sekarang ya apa wis cedek kabeh masjid wis cedek kabeh. Wah, mbon Imam Sultan ya. Ya, itu tetap Imam Syafi'i tetap apa itu bikhilafil ahlul qura wal badawi, kecuali wong Badui. Iki kan kitabe jelasno biyen. Maksudnya ahlul balad ya wong pedukuhan kayak misi lawangan buaya meskipun dino Jumat ya tetap wajib no comment. Secara administrasi kan kelompok kau tahu tarian gitu coba misalnya dusun kelompok secara administrasi dari kasun bahasa berhubung melu lawangan berat lah wal badawi idza hadurul id wa kharaju min biladil jum'ah qabla zawal fa inna tasqutu anhu wa zawalu tarkul jum'at wa yusallu dhuhru. Wa madhabu Abi Hanifah utawi madhabi Imam Abu Hanifah anu ing setuhune madhabi Imam Hanifah terkait tentang hari salat Jumat yang ada di dalam Idul Fitri, la tasqutu ikut ora gugur dia kelawan Idul Fitri anil kulli saking sekabehane fatajibu mongko tetep wajib sholatul Jumat apa salat Jumat alaihi ing atase kul mutlakon hale mutlak. Nek Imam Syafi'i iku sik rada ngendhek pendapate. Nek ahlul balad wong pedukuhan sing asli menduduki desa itu, meskipun hari Jumat mau yang bareng dengan Idul Fitri, itu nek wong ahlul balad tetap wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Tapi nek wong sing gunung-gunung iku nek menurut Syafi'i diperbolehkan tidak sholat. Nah, tapi saiki mosok ono, Pak, wong setiap dusun wis ono kelompok-kelompok ono anu. Kelompok dusune maksudnya. Ya kelompok pas di Jumat di Idul Fitri ya. Lah, tapi nek Imam Abu Hanifah gak ngereken, Pak. Alaihi mutlakon. Nek Imam Abu Hanifah baik wong Badawi, baik wong pedukuhan wajib menyelenggarakan sholat Jumat di dalam Idul Fitri. Wajib itu Abu Hanifah di hari Jumat.
Yo gak mungkin loh, sholat Jumat mau dino Sabtu. Wajib. Semakin jauh. Jadi ini jangan harus menangkal bahwa wong iki riya dino Jumat ya berarti awak dhewe gak usah Jumatan, salah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi tetap wajib menyelenggarakan sholat, bukan hanya wajib sholat Jumat. Perpedukuhan itu harus menyelenggarakan. Gak oleh terus, iki pas Idul Fitri ya itu wae wis mari keluputan. Tidak bisa, itu wajib. Ini tambahan dari Mbak Ali Maksum. Terakhir sahabat-sahabat, ben gak dalu-dalu. Al-makanu nerangaken panggonan alladzi kang den kang tuadda kang den lakokaken fi ing dalem makan sholatul id apa salat iya ya cocok kuruli banget. Ya. Jadi ini kan juga termasuk apa ya, seolah-olah sekarang sudah menjadi identitas organisasi ya. Ketika tempat penyelenggaraan Idul Fitri itu NU di masjid, kalau Muhammadiyah di lapangan. Itu dibahas karo Mbak Ali Maksum. Jadi al-makanul ladzi tu'adda fi sholatul Jumat menjelaskan tentang tempat yang dipakai orang NU untuk menyelenggarakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Fi'luha utawi ngelakoni sholat Id bil masjid ing dalem masjid afdalu iku luwih utama ingkana lamun ono apa masjid wasian iku ombo li anna kronos tuwune masjid afdalu iku luwih utama wa asrafu lan luwih mulya wa andhafu lan luwih bersih luwih suci min ghairi tinimbang liyane masjid. Wa taksulu lan hasil fi ing dalem masjid rakaatani apa rong rakaat at-tahiyata rupane rakaat tahiyatul masjid. Wal i'tikafu lan iso digawe i'tikaf wali annal a'immata lan kronos tune pira-pira imam lam yazalu iku ora leren-leren sapa a'immah yusalluna iku salat sapa a'immah salatal id ing salat Idul Fitri maupun Idul Adha di Makkah ta ing dalem Makkah fil masjid ing dalem masjid. Dados sik taruh. Dados nek menurut Mbak Ali Maksum bahwa ini dalil kita kenapa kita tetap menyelenggarakan sholat Id itu di masjid tidak di lapangan, karena satu, masjid itu afdalu, lebih utama. Yang kedua alasannya ada asrofu, lebih mulia. Yang ketiga angdofu, lebih bersih. Nah nek lapangan kan sik ono kemungkinan digawe angon wedhus barang, Mbak. Kemungkinan loh ya, kemungkinan. Lebih bersih, lebih suci min ghairihi. Wa tasulu lan hasil fi ing dalam masjid, dan di masjid itu juga kita bisa melakukan ritual sholat tahiyatul masjid. Yang keempat. Yang kelima, kita bisa iktikaf no lapangan. Mosok ono iktikaf no lapangan. Mosok ono tahiyatul lapangan. Ono nek tahiyatul masjid. Itu alasan kelima ya. Kemudian wali anna a'immat lam yazalu yusallu, dan imam-imam terdahulu ya termasuk kiai-kiai wong dahulu, imam madhab kita terdahulu itu sholat idnya itu di Makkah. Sholat id ketika di Makkah dulu itu fil masjid, berarti Masjidil Haram. Berarti mafhum mukhalafahnya saya mempunyai apa ya, kusnudon saya, berarti masjid wong NU ku ombo tingkat sampai iso nampung seluruh masyarakat desa maupun masyarakat dusun, tidak perlu menggunakan lapangan ya. Bagi sahabat, bagi saudara-saudara kita yang memakai lapangan itu kemungkinan dua, jamaah atau anggota itu paling akeh. Yang kedua, mungkin masjidnya masih tahap renovasi. Ngoten mawon.
husnudon kula. Berarti jamaah iku paling akeh sampai ra kuat nampung masjid ra ketampung. Yang kedua, mungkin masjidnya itu masih tahap renovasi sampai gak iso nampung jamaah sholat id. Makanya kalau wong NU tetap memakai masjid, dimanapun wong NU pasti pakai masjid, tidak pakai lapangan. Masih direnovasi. Tetap. Mulai didik no dalan no, tapi masjid misi yo kebu kabeh lah, tingkat kok. Itu berarti misi. Ya. Wah, kok iso sithik lho. Masjid apa gara-gara Bilal gak menarik? Bilal iki sampai coba sing dige Bilal sampai dige apel lah. Saking NU. Nah iya. Itu adalah alasan kita kenapa kita tetap memakai masjid menurut Mbak Ali Maksum, karena satu, masjid itu afdhul, lebih utama. Yang kedua, masjid itu asrofu, lebih mulia. Ya. Kemudian yang ketiga, andofu, lebih suci atau lebih bersih. Insya Allah masjid itu gak ono lah wedhus nguyu no masjid itu. Nah, kemudian meskipun steril misalnya gawe lapangan apa itu jenenge gelora apa ndi tunggone gelora apa? Gelora Bawono misalnya. Paling tidak wong NU gak ngerusak suket sing wis di rumah. Nitaki suket. Ya jelas lebih bersih. Kemudian di masjid itu bisa digunakan untuk tahiyatul masjid, tidak ono tahiyatul lapangan. Nah, kemudian yang kelima, di masjid kita bisa iktikaf, lapangan raiso iktikaf. Kemudian imam-imam terdahulu termasuk Imam Sultani itu ketika di Mekah dulu itu sholat Idul Fitrinya itu di fil masjidi, di dalam masjid. Oleh karenanya sampai hari ini orang NU ketika sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu tetap menggunakan masjidnya masing-masing, karena mungkin ya masjidnya itu ya wis dihisab, mungkin masjid itu wis dihitung bahwa ketika ukuran masjid sekian itu bisa menampung seluruh jamaah desa tersebut. Ini kita memakai hisab masjid, Pak. hitungan. Masjid kan arsitek kan hitungan ya, oh ketika dusun Kumise masyarakatnya sekian, berarti kan luasnya harus sekian. Nah, berarti kan wong iki husnudon saya yo iso ngitung arsitek barang yo gak tertinggal awak dhewe iki ilmu anune sampai masjid iki iso nampung, Mbak. Lah bagi saudara-saudara kita yang tidak melakukan di masjid, apa husnudon saya mungkin jamaahnya itu terlalu banyak sampai masjidnya tidak bisa menampung. Yang kedua, mungkin masjidnya terenovasi jadi gak nampung. Clear nggih? Kula mboten ngelek-ngelek wong liya nggih. Pokoke aku mageri kader-kader Ansor Lawang Agung ketika ada di medsos maupun dimanapun yang ngelek-ngelek Amalia NU, ini semua dalilnya. Clear nggih sahabat-sahabat nggih. Mungkin iku mawon ben gak dalu-dalu mongke dilanjut diskusi mawon ngajine sidik-sidik ya wis, sementing istiqomah. Nggih, ngoten nggih. Kurang langkungipun dalam nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Meskipun enggak menarik, semoga tetap asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ono doa bareng sampai jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa auladina wa limasyayikhina wa liman habbana fika wa liman ahsana ilayna wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya mutian bila mithal falakal hamdu falakal syarafu ala kulli hal. Rabbi awzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu bi al-jihadil ihya wa ila dinil islam wa tuhammisu bi al-jihadil ihya wa ila dinil islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyah